Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, pada saat ini kami ada di dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan, mensyukuri atas segala anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kami seminggu yang telah kami jalani bersama. Dalam ibadah kami saat ini ya Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh
anggur manis. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, yang akan menjadi tema kita untuk kita renungkan bersama, yaitu diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang tua ketika akan berpisah dengan anak-anaknya karena suatu tugas atau suatu kegiatan tertentu yang berlangsung cukup lama, pasti ada dua hal yang akan diperbuat oleh orang tua. Yang pertama, orang tua akan memberikan nasihat atau memberi pesan ketika anak kau ada di kampung itu atau di kota itu. Bergaulah dengan baik supaya kau aman. Kalau sudah sampai di sana, carilah rumah ibadah. Jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa pergi ke gereja. Banyak pesan nasihat yang akan diberi. Nah, yang kedua, pasti orang tua akan mempersiapkan, memberi bekal yang cukup bagi si anak selama mereka tidak bersama-sama. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau anak-anak kita sekolah di tempat yang lain, terpisah dengan kita, pasti ketika anak kita menelepon kepada kita, "Pak, Mama, saya sudah kehabisan ini dan itu." Minimal kita akan mengirimkan uang untuk kebutuhannya selama ia bersekolah. Jadi dua hal ini penting. Pesan-pesan bagi dia demi keuntungannya, demi kepentingannya, dan memberi bekal atau nafkah kepada anak kita yang tidak bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian halnya dapat kita lihat terjadi dalam hubungan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga, agar iman mereka tetap terjaga dengan baik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, atau apa pesan Tuhan Yesus kepada mereka sebelum ia terangkat ke sorga? Ia meminta kepada murid-muridnya, ia berpesan agar mereka tetap tinggal di Yerusalem, menanti janji Bapa untuk digenapi, yaitu tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu pesan dari Tuhan Yesus
bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas mereka, sehingga itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, serta semangat bagi mereka untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Hal itu dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada saat peringatan Pentakosta di Yerusalem, banyak orang Yahudi yang saleh yang datang dari berbagai tempat untuk mensyukuri panen raya gandum. Kesalehan yang dimaksudkan di sini bukan berarti bahwa mereka telah menerima kebenaran itu, tetapi kesalahan juga kerap kali dapat membuat orang makin tertutup terhadap kebenaran itu. Pada saat itu, saudara-saudara, terjadilah suatu peristiwa yang mengherankan, peristiwa yang mencengangkan. Pertanyaannya, apa yang mencengangkan, apa yang mengherankan itu, saudara-saudara? Mereka semua, murid-murid Tuhan Yesus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan membuat mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain yang biasa digunakan di daerah yang lain. Hal ini membuat banyak orang menjadi heran. Mereka tercengang-cengang. Tetapi ada juga dari orang lain yang pada saat itu menyindir mereka dengan mengatakan bahwa mereka kemabukan anggur manis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita akan memahami dengan baik dan benar tentang peranan Roh Kudus dalam diri manusia. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, tentu dalam prakteknya atau dalam berkata-kata secara khusus, maka dia akan berkata-kata dengan baik. Dia akan berkata-kata yang dapat dipahami, yang dapat dimengerti oleh orang yang mendengar. Tidak sembarang, saudara-saudara, kita mengatakan bahwa orang itu dikuasai Roh Kudus karena apa yang ia ucapkan itu kita tidak mengerti. Dan orang yang mengucapkan itu kadang-kala mengatakan bahwa saya ini dikuasai oleh Roh Kudus, saya tidak tahu apa yang saya katakan. Ini kontras, saudara, dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Justru di sini, saudara-saudara, mereka berkata-kata dalam bahasa daerah yang ada. Maksudnya dengan bahasa daerah yang lain yang ada pada saat itu, agar supaya firman Tuhan yang disampaikan itu dapat diterima, dapat dipahami di dalam pemberitaan itu, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang mengaku berbahasa roh lalu tidak dipahami, itu perlu dipertanyakan kembali. Benarkah menurut firman Tuhan? Tetapi yang pasti, saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan bahwa kuasa Roh Kudus yang menguasai kita, kita akan berkata-kata dengan baik. Kita akan berkata-kata atau berucap yang dapat dipahami, yang dapat dimengerti oleh orang lain. Terutama dalam pemberitaan firman ataupun dalam ketika kita berdoa. Dan tidak ada seorang pun, saudara-saudara, yang tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi apakah benar-benar kita sudah terbuka untuk dikuasai
oleh Roh Kudus. Pentakosta telah membuat banyak orang, dan para rasul dikuatkan karena janji Bapa tergenapi dalam hidup mereka. Pentakosta adalah konfirmasi penggenapan janji Allah bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian memasuki pesiarahan untuk bersaksi. Peringatan Hari Raya Pentakosta juga itu merupakan suatu kepastian bahwa perjalanan hidup kita sebagai gereja Tuhan diurapi dengan Roh Kudus agar dapat melanjutkan siara karya bagi semua dengan tabah dan setia walaupun kerap kita ditolak. Jadi jangan pernah kita memahami bahwa hanya gereja ini yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang gereja sana tidak dikuasai Roh Kudus. Jangan sekali-sekali ada orang Kristen yang akan mengatakan seperti itu, hanya gereja saya yang terbaik, yang baik gereja yang sana tidak. Gereja ini tidak diberkati oleh Tuhan, gereja yang itu diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, bahwa gereja ini dibentuk atau persekutuan ini dibentuk oleh karena perkenaan dari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Pentakosta pada sisi yang lain akan mendorong gereja-gereja di seluruh dunia ini dan secara khusus gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk bercermin ulang. Apakah kadang kita juga menolak yang berbeda itu melalui program-program kita? Sehingga momen ini penting bagi kita untuk dengan sadar meruntuhkan segregasi. Segregasi artinya pemisahan atau pengasingan, pengucilan. Jangan ini bukan kelompok saya, lalu saya tidak akan mau bergaul dengan mereka atau tidak masuk di kelompok itu. Hanya mempertahankan kelompoknya, lalu merasa bahwa kelompoknya saja yang benar, tertutup, tidak menerima kelompok-kelompok yang lain. Itu yang dimaksud dengan segregasi, yang kerap saudara-saudara dibangun bahkan dipelihara sehingga perjumpaan untuk duduk bersama menjadi kosong. Membangun komunikasi yang mampu dipahami sesama ciptaan sehingga mendorong kita keluar dari jebakan ketertutupan itu. Kita tidak boleh menjadi gereja yang eksklusif. Gereja harus menjadi komunitas yang saling menerima. Karena telah menerima Yesus yang bangkit dan naik ke sorga, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk tidak mundur, hidup di tengah dan bersama dengan komunitas yang tidak selalu menerima bahkan memusuhi kita. Pentakosta telah mendorong gereja-gereja untuk terus berbicara kepada sesama dalam bahasa universal, bahasa yang tidak asing dan bahasa yang menyatukan kita dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Pentakosta telah memperteguh gerak warga gereja untuk melanjutkan karya kebaikan, bukan sekedar dengan membangun dan menjaga komunitas saleh. Namun saudara-saudara, kita harus peka dengan persoalan sosial, kebutuhan dan penderitaan sesama. Gereja-gereja harus menjadi komunitas yang melanjutkan ibadah-ibadah ritualnya dalam ibadah-ibadah aktual. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan seperti ini, kita tidak hanya berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, tetapi setiap firman yang kita dengar, lalu kita harus nyatakan dalam kehidupan ini. Harus ada aktualisasinya. Kita nyatakan ketika kita berada di pasar,
ketika kita berada di jalan, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di sekolah, ketika kita berbisnis, ada di kafe, ada dalam penjara, maupun ruang-ruang publik lainnya dengan semua ciptaan. Karena di sanalah saudara-saudara kita dituntut. Bukan berarti saudara-saudara ketika kita ada di tempat-tempat yang lain lalu mengatakan hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan, kamu tidak diselamatkan. Tetapi dengan cara hidup kita, dengan gaya kita yang mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam kita, maka dengan sendirinya saudara, kita sudah mengaktualisasikan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari sebagai gereja, mari kita bersama-sama bergandengan, tetap semangat dalam kebersamaan kita. Jangan sampai merasa bahwa saya yang lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih pintar dari orang lain, merasa saya yang lebih berkuasa daripada dia, merasa lebih saya di atas daripada dia. Banyak rasa-rasa yang lain yang negatif saudara-saudara. Tanggalkan semuanya itu, sehingga kita berkenan untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan menjadi orang yang angkuh, jangan menjadi orang yang sombong. Karena kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam memelihara, membina kebersamaan dalam persekutuan ini, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menerima, sehingga persekutuan ini akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk meruntuhkan segregasi itu. Jangan pernah ada kotak-kotak atau pengkotak-kotakan. Jangan ada yang memisahkan diri. Jangan ada yang mengucilkan orang lain. Dan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semua kita berkenan kepada Tuhan, dan pasti kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan kelihatan di dalam tutur katanya maupun dalam tindakan atau perbuatannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit, yang berulang tahun, yang lanjut usia atau lansia, pelayan gereja PUK Jemaat Kanaan, pekerjaan jemaat seminggu ke depan yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka, persembahan syukur bulanan yang berulang tahun, persembahan syukur persepuluhan, dan persembahan syukur yang akan kita beri, dan doa syafaat yang lain yang tidak tercatat saat ini. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu
waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan saat ini. Kami nyatakan dalam ibadah kami. Melalui ibadah kami saat ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai gereja Tuhan, kami senantiasa akan menyatakan kebersamaan kami. Tidak ada pengkota-kotaan dalam kehidupan persekutuan. Dan kami percaya Bapa, kami akan dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mewujud nyatakan apa yang telah difirmankan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami, baik saat kami ada di pasar, baik saat kami ada di sekolah, di kantor, dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga nyata kesaksian kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Olehnya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan termeterai di dalam hati kami masing-masing. Bapa di sorga, kami mensyukuri kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami setiap hari. Kami dapat menikmati kehidupan pemberian-Mu lewat aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Engkau telah menuntun langkah hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami terluput dari mara bahaya dan maut. Ya Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu pada saat ini, kami doakan bagi sesama dalam hidup persekutuan di Jemaat Pou Kanaan. Kami ada dalam persekutuan dengan latar belakang pergumulan yang berbeda satu terhadap yang lain. Namun kami yakini bahwa Engkau dapat mendengar segala permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa, dikala kami sedang bergumul dengan penderitaan kami masing-masing. Anugerahkan ketabahan agar setiap penderitaan yang kami alami dapat kami lalui dengan kekuatan iman yang senantiasa memandang Engkau sebagai penolong kami. Maka setiap orang yang berada dalam beban berat, baik karena kegagalan dalam usaha, dalam masa depan, keputusasaan, kekecewaan, dapat diperteguhkan iman lewat hikmat dari Tuhan yang mengajarkan tentang suka duka dan dinamika sebuah kehidupan yang harus diperjuangkan dengan tanpa sungut-sungut. Pergumulan umat-Mu yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka, dengarkanlah dan sembuhkanlah mereka melalui sebuah kekuatan yang diusahakan, baik lewat makanan yang dikonsumsi maupun obat yang diresepkan untuk diminum. Jangan tinggalkan mereka dalam kesakitan mereka ya Bapa, sebab hadirat-Mu mendiami hati mereka, akan menjadi obat yang menyenangkan jiwa mereka yang tidak tenang karena jasmani yang sakit. Tolonglah para tenaga medis agar pelayanan yang mereka beri dapat memberi kelegaan bagi yang sakit. Kami berdoa ya Bapa bagi Bapak Kianto yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, telah dilaksanakan cuci darah.
Kami memohon Tuhan mengurapi Bapak Kianto. Tuhan berkenan menyembuhkannya lewat pelayanan yang diberi oleh para medis, akan memberikan kekuatan dan kesembuhan baginya. Dan senantiasa dalam hidup Bapak Kianto bersama dengan keluarga selalu menyerahkan keberadaan situasi dan kondisi yang dialami hanyalah kepada Tuhan. Kuatkan Ibu bersama dengan anak-anak rumpun keluarga yang senantiasa mendampingi Bapa kekasih. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang karena perkenaan Tuhan menambahkan usia setahun lagi maupun usia pernikahan mereka. Sertailah langkah kaki mereka, agar langkah kaki mereka tidak berjalan pada lorong-lorong kesesatan dan dosa. Mereka akan mengalami pertumbuhan iman sesuai usia kelahiran yang Tuhan izinkan mereka alami. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi para lansia yang telah mengecap banyak kebaikan Tuhan di sepanjang umur kehidupan mereka. Kami memohon kiranya mereka senantiasa dijaga oleh Bapa melalui kesehatan yang terus melekat pada kehidupan mereka. Anugerahkan roh kewibawaan bagi mereka sekalian. Para lansia yang sedang mengalami ketidakberdayaan diri untuk melewati segala hari pemberian-Mu, kami doakan ya Bapa, agar mereka terpelihara dalam usia senja ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami dari dalam rahim ibu yang sedang bertumbuh dalam usia dini serta menjadi pemuda dan pemudi. Biarlah masa depan mereka tertuntun dalam kehendak yang Bapa rancangkan. Anugerahkan ya Bapa hikmat bagi mereka, terlebih khusus bagi mereka yang telah mengenal berbagai bentuk godaan dunia yang membawa kepada pencobaan. Kami memohon kepadamu, kiranya mereka menjadi anak-anak terang yang bijak menyikapi dunia di sekeliling kehidupan mereka. Demikian perjuangan mereka dalam pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, dapat menghantar mereka pada cita-cita yang menjadi harapan masa depan mereka. Demikian juga ya Bapa, kami bawa seluruh bentuk usaha dan mata pencaharian kami dalam doa kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkatinya, sehingga segala usaha dan pekerjaan yang kami tekuni menjadi sukacita bagi kami, karena berkat yang kami peroleh dari hasil pekerjaan kami. Bapa di sorga, ajarkanlah kepada kami untuk selalu bersyukur atas semua pemberian kesehatan yang dengannya kami boleh melakukan usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami dapat menjadi umat yang menghormati Tuhan sebagai Bapa yang memelihara hidup kami. Demikian kami berdoa bagi pribadi maupun keluarga yang memberi persembahan syukur karena pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan juga keluarga yang memberi persembahan bulanan dan persembahan persepuluhan. Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, dan Tuhan terus memberkati mereka dalam usaha dan kerja mereka di hari-hari yang akan datang. Ampuni kami Tuhan, jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami perbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Anugerahkan kasih-Mu kepada semua pelayan Tuhan yang ada di Gereja Pouk Jemaat Kanaan di dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai
tupoksi kami masing-masing. Semangatilah iman kami dengan hasrat memberi hidup kami kepada Tuhan. Lewat sukacita kami melayani di ladang milik Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kiranya ya Bapa, Tuhan menyatakan kemurahan kepada mereka sekalian, sehingga mereka boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa dengan situasi dan kondisi kami saat ini, dengan pergumulan atas pandemi COVID-19 yang membuat kami tidak bebas untuk melakukan pekerjaan perkunjungan ibadah bersama di gedung gereja. Kami memohon kepadamu, pulihkanlah keadaan kami saat-saat ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara normal, dan kembali kerinduan kami untuk beribadah di rumah Tuhan benar-benar akan terjadi, dan kami diperkenankan untuk melayani bersama, dan para pelayan Tuhan diperkenankan terus-menerus untuk menggembalakan domba-domba Allah, untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa dalam waktu Tuhan sendiri keadaan kami akan pulih kembali. Saat ini ya Bapa, kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan saat ini. Seminggu yang akan kami jalani ke depan, kami memohon penyertaan dari Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Demikian bagi rumah tangga yang menantikan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga, sejak dari rahim sampai dilahirkan. Kami memohon anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan kepada anak yang ada dalam kandungan ibu maupun ibu yang akan melahirkan. Kami percaya bahwa semua proses yang akan dilalui akan berjalan dengan baik. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan keluarga, dengan jemaat-Mu di gereja POP Jemaat Kanaan ini, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, oleh karena keluarga. Dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan tetap dinyatakan. Tuhan senantiasa mempersatukan kami di dalam doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Demikian ya Bapa, seminggu yang akan kami jalani ke depan, tubuh jiwa kami pertaruhkan kepada Tuhan. Sertai kami dan berkatilah dalam usaha kerja kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.